band rock di Indonesia. Dan terbukti hari ini 48 tahun God Bless masih eksis dengan banyak nama besar lainnya. Dan hari ini teman-teman, Rocking Lilo yang menggelar sebuah konser virtual berbasis tribut dari banyak. Kita akan bincang-bincang lebih jauh siapa aja musisi yang terkenal. Sudah ada para senior-senior kita. Kita sapa dulu Om Doni. Apa kabar Om Don? Oke, kemudian Mas Ian, apa kabar Don? Mas Ian. Mas Ian sehat selalu ya. Di mute suaranya Mas Ian begitu. Mikrofonnya Mas Ian pers dari berbagai media. Ada media cetak, media online, TV dan radio. Selain Om Doni, Mas Ian, ada juga Mas Ye, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mas Ye, kita sapa dulu. Mas Ye belum kelihatan wajahnya. Oke, selain Mas Ye, ada teman-teman yang lain, mereka yang menjadi barisan yang akan memperkuat tribute to God Bless di usia 48 tahun. Mas Ye, apa kabar Mas? Maka dong. Belum nyampe ya audionya. Bapak Ye mesti di unmute. Masih unmute ya. Bapak Ye di unmute ininya. Oke, teman-teman di rumah, Don, Mas Ian, masih udah ada di sini. Juga beberapa nama pendukung acara ini, diantaranya saya lihat nih udah ada Isyana Saraswati dan kawan-kawan yang lain. Dan kita mulai aja, Mas Lilo sebagai penggagas acara ini. Kalau kita lihat musisi di Indonesia, bahkan seluruh dunia itu mengalami kecemasan yang hebat atas pandemi COVID-19. Tapi Lilo lewat Rocking Lilo ini berani menggelar konser virtual dan memilih nama besar God Bless. Kecemasan apa Mas Lilo yang ada di dalam diri Mas Lilo? Ya, kecemasan bahwa pandemi ini lama dan industri ini bisa mati kalau nggak dimulai. Untuk itu sempat ketemu waktu itu sama Mas Ian, ketemu di suatu acara buka puasa, ngobrol-ngobrol, ternyata mempunyai kecemasan yang sama ini. Terus saya bilang, saya punya konsep nih. Kebetulan saya juga udah jalan dengan berbagai sponsor yang punya, yang mau try out juga dengan cara-cara yang kita mau, yaitu konser musik online berbayar. Selama ini kan musisi donasi, saya bilang janganlah. Terus ketemu Mas Ian, juga nggak mau sih, kita bisa bikin apa nih buat negara seperti ini. Ya udah ngobrol-ngobrol, jadi udah, terus saya ketemu rekan-rekan God Bless. Jadi kenapa pecah telurnya Rocking Lilo promotor di God Bless, memang dipertemukan lah di satu acara. Saya mau pecah telur waktu itu dengan project lain, jatuhnya malah ke God Bless yang pertama. Ya itu memang udah diatur ya, memang udah God Bless benar-benar. Dan kebetulan juga saya rajin proposal. Jadi proposal dia ini udah kita jadi satu semuanya. Terjadilah 48 tahun God Bless berkarya dan tribute to God Bless. Jadi itu awal mulanya. Nanti mungkin Raiden akan menjelaskan lebih jauh detail untuk 48 tahunnya. Ya. Oke, sebelum Raiden menjelaskan teknisnya, Mas Lilo, ya terus terang saya surprise. Karena acara ini tuh saya jadi menambah wawasan kita ya.
Wah ternyata seorang Lilo itu sosok yang diam-diam, itu kita nggak tahu. Ternyata nama Rocking Lilo itu udah ada dari 2011. Banyak sekali program yang dibikin oleh Lilo, tetapi boomnya, pecah telurnya tadi disebut adalah God Bless. Mas Lilo, God Bless, sebutlah misalnya jodoh ya, yang bertemu dengan promotor Lilo. Jadi teringat siapa promotor yang bikin Live Aid? Bob Geldof. Bob Geldof, ya, Geldofnya Indonesia hari ini. Maunya. Ya, insya Allah. Oke, Mas, ini saya mendengar bahwa konser 48 tahun 12 ini itu adalah konser yang akan memberikan ruang kepada Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap God Bless sebagai pionir lah katakanlah dalam konteks musik rock di Indonesia. Oke, ini ada 3 pilar yang memang disajikan. Urutannya saya acak aja. Urutannya urutannya salah satunya adalah PP 56, peraturan pemerintah mengenai hak cipta untuk show. Jadi hak cipta PP 56 itu simple. Ya, isinya jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin show, tinggal tulis daftar lagunya, habis itu serahkan aja ke LMKN, nggak usah minta izin sama pengarangnya. Tapi dan cukup membayar 2% dari harga tiket. Kalau dia gratisan, cukup bayar 2% dari production cost-nya. Production cost-nya berapa? 300 juta, 1 juta gitu loh. Itu PP 56. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi, karena kemarin simpang siur kan. Ada beberapa rekan-rekan yang mau manggung, pengarang lagunya nggak kasih. Pengarang lagunya nggak dapat duit, penyanyinya nggak dapat duit. Ini sudah dibereskan oleh Presiden di PP 56. Itu mengenai PP 56. Yang kedua, selain ini prokes di tengah pandemi. Oh iya, yang kedua ini kita juga melakukan prokes yang super ketat, sehingga untuk di era pandemi kita berharap nggak lama, tapi kalau masih lama sampai tahun depan, teman-teman bisa melakukan hal yang sama kalau memang ini sukses secara prokes. Memang agak mahal biayanya, tapi kita ya kan? Iya, keselamatan adalah yang paling utama. Itu yang kedua. Nanti kita bisa jelaskan prokesnya, nanti juga bisa di-share ke teman-teman wartawan. Nah, yang ketiga ini yang salah satu yang brilian adalah memberi penghargaan ke God Bless. Untuk itu saya serahkan Raiden karena ini salah satunya dia yang dari dulu udah kepengen ngasih, harus ada nih penghargaan ke band. Kebetulan Raiden ketemu saya, jatuhnya di God Bless. Dan ini kalau terjadi, Mas Lilo ya, Raiden, ini pertama kali ya teman pers di rumah, terutama senior-senior kita, Mas Doni, Mas Ian, dan Mas Iye, bahwa ini pertama kali Presiden akan memberikan terhadap band. Jadi band yang pertama mendapat apresiasi musikal dari seorang Presiden. Kenapa akhirnya kita tahu ada di Center Honors? Yes, benar? Di Center, di mana apresiasi itu diakui oleh negara terhadap pencapaian dari sebuah seniman, dari seorang seniman, bukan hanya musisi, ada aktor, ada stand up comedian, ada semua harga Indonesia nggak punya. Padahal kita musisi-musisinya, seniman-seniman itu luar biasa, hebat banget. Exposure-nya juga kuat. Dan ya God Bless di usia anniversary 48 tahun, apa yang kita nggak dapat dari God Bless coba? God Bless menghasilkan musisi-musisi penerusnya yang luar biasa. Ada Bumerang, ada Pas Band, ada Kotak, ada Burger Kill, dan Squad yang udah go internasional. Sampai go internasional, kalau nggak ada God Bless, nggak ada Burger Kill, nggak ada Dead Squad. Gitu, jadi kurang lebih kalau dari itu alasan musikalnya ya. Yes. Ya, dan kenapa fakta sejarah sih, bukan alasan. Maksudnya memang benar-benar 48 tahun itu mereka konsisten. Fakta musikalnya. Fakta musikalnya. Jadi
Dan kita juga berbicara ke teman-teman yang apa namanya yang kebetulan juga apa namanya sejalan dengan kita, dan sampailah berita itu ke telinga Bapak Presiden kita. Dan Bapak Presiden bilang, ya memang harus dikasih penghargaan. Jadi Raiden sama saya ini gayung bersambut. Untuk itu kita bilang, Pak, izin Pak, kalau misalnya Bapak berhalangan hadir, tapi Bapak tetap kasih penghargaan kan? Tetap kasih penghargaan. Melewat video barangkali. Kita tahu Pak Presiden sangat sibuk di era vaksin ini kan, pandemi. Tapi semangatnya adalah beliau setuju dengan ide ini dan ya mengaminilah. Jadi kita mulai hari ini akan ada musisi yang menerima penghargaan. Nanti setelahnya musisi dari lintas genre yang berbeda. Kalau memang sudah waktunya sudah layak menerima penghargaan, bisa diberikan penghargaan. Bahkan seniman lain juga. Ya, ini starting point ya. Yes. Ya. Bahwa kalau di Amerika punya penghargaan yang luar biasa terhadap pelaku ekonomi kreatif, Indonesia dimulai dari God Bless. Benar. Dan ini pilihan cerdas. Luar biasa. Dan teman-teman, apa yang disampaikan tadi, kita boleh kutip nih ya, izin ya. Tadi Lilo menyebutkan bahwa Presiden ketika mendengar ide dari dua sahabat kita ini, menjawab, dan ini menarik, tanda kutip, ya, memang harus diberi penghargaan. Saya berharap itu jadi judul berita besok di media. Ya, memang God Bless layak mendapat penghargaan ini. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada legendaris kita tes lagi Om Doni. Kita Papa coba sama Om Ian. Om Don. Om Ian, oke. Oke, saya. Om Ian juga udah masuk ya. Oke, Om Ian. Papa Ye aman. Papa Ye aman. Om Ian aman. Ya, kedengeran nggak ya? Kedengeran. Bagus. Asik. Papa Ye. Wah, seru nih. Om Doni. Ada Raiden, ada Lilo. Papa Ye. Di Aceh, Papa Ye. Halo. Oke. Om Doni, suaranya jelas, Om. Om Doni dengar. Halo Om Don. Oke. Ya, kita ke Mas Doni belum ada suaranya nih kayaknya. Oke, Mas Ian. Mas Ian. Ya. Ian. Oke, Mas. Suara gua udah. Aman. Doni yang nggak ada. Oke, ya. Mas Ian. Saya mulai dari pertanyaan atas jawaban Presiden. Ketika dua orang hebat ini menggagas 48 tahun God Bless, itu Presiden langsung memberikan jawaban, ya memang harus diberikan penghargaan. Apa tanggapan Mas Ian atas jawaban? Ya, terutama buat saya kejutan ya, karena selama 48 tahun God Bless berdiri itu nggak pernah ada penghargaan berupa seperti kayak begini ya. Jadi kalau dulu penghargaan cuma karena kaset laku, ya, nggak meledak, terkadang meledak dapat penghargaan paling itu ya. Ya ini kejutan sih buat kami ini semua ini, dan luar biasa. Oke, kita juga terkejut dengan penghargaan dari Presiden yang udah dimediasi oleh Lilo dan kawan-kawan di Lilo. Mas Ian, bicara God Bless. 48 tahun. Doni udah bisa keluar belum? Mas Doni udah ada suaranya? Om Doni. Belum. Ya. Oke, Mas Ian ya. Ya. Mas Ian stuck. Kenapa? Dengar nggak? Halo. Oke. Mas Ian, dengar. Selama 48 tahun, God Bless udah 48 tahun nih. Ya. Dan kita mendengar tadi Presiden akan memberikan penghargaan. Ya, saya sebutlah hari ini penghargaan kebudayaan pertama di Indonesia yang diberikan kepada musisi oleh Presiden Republik Indonesia. Mas Ian, perjalanan God Bless 48 tahun itu apa yang bisa Mas Ian sampaikan ke musisi generasi di bawah God Bless? Jadi kenapa God Bless bisa
Jadi yang penting itu semangat ya, semangat dan tujuannya. Saya berangkat ke Jakarta itu untuk apa? Dan ini nggak boleh, walaupun dalam keadaan gimana, contohnya kayak sekarang aja ada pandemi, kita sampai 1 tahun lebih nganggur ya, nganggur. Cuman kita nggak ada pikiran untuk berbuat yang lain. Ya paling ya di rumah tiap hari masih pegang gitar, masih hubungin teman-teman gimana. Kadang malah nggak ada jadwal pun kita ngumpul main. Jadi latihan. Jadi untuk menumbuhkan menjaga semangat aja. Nimbulkan semangat tadi nggak boleh berhenti itulah. Ya lumayan 1,5 tahun kita nggak ngeband ya boleh dibilang sih pusing juga. Cuman yang tak boleh, kita harus semangat. Gitu. Iya. Oke. Benar. Freeze lagi. Ya. Ya, terakhir keputus. Terus lagi Om Ian. Ya. Jadi semangat. Itu Semangat. yang pertama. Ada lagi Mas tempat. Dan hubungan di antara pemain band. Ada lagi. Hubungan antar pemain band itu udah harus dibikin udah kayak bukan sahabat lagi, jadi udah kayak keluarga gitu. Jadi saling menjaga perasaan, saling ini. Ya itu yang membuat God Bless sampai sekarang itu masih utuh ya, semangat saling menghargai satu sama lain. Kayaknya diantaranya kayak itu, Mas. Ya. Oke, Mas Ian, terima kasih Mas. Kita Ya. ke Mas Iye. Om Don, kalau Om Don sebelum Mas Iye, Om Don. Oke. Mas Iye. Ya. Ya, saya ulangi pertanyaan yang sama tadi ke Mas Ian. Itu Presiden mengatakan bahwa ya memang harus mendapat penghargaan. God bless harus mendapat penghargaan. Itu respon dari Presiden Indonesia. Gimana tanggapan? Ya, saya rasa kita harus bersyukur kita punya presiden sekarang ada perhatian untuk musik. Dan sebelumnya saya rasa nggak sampai segitu jauh ya. Belum pernah terjadi memang. Artinya perhatian untuk para musisi dan produksi dari musik itu sendiri juga kurang diperhatikan. Sekarang kita punya presiden yang lebih memperhatikan musik dan memberikan suatu penghargaan yang luar biasa buat God Bless. Mudah-mudahan ke depannya ini generasi-generasi yang muda akan lebih dapat perhatian lagi dari pemerintah. Itu aja saya rasa. Amin. Oke, Mas Ian, kalau saya nanya ke semua musisi tadi, Reden ngomong banyak banget musisi yang terpengaruh dengan di pengalaman panjang selama 48 tahun. The frontman, arsitek dari God Bless itu ada di kepala seorang Ahmad Albar. Kalau boleh berbagi informasi, katakanlah tips. Oke. Aku beres ke Mas Iye dulu, Bapak Iye. Tapi sebelumnya, oh iya. By the way, Mas ini Iye ada sebentar. Isyana. Ada Isyana ya. Hai Isyana Saraswati. Halo Tete, Isyana. Gambarnya. Halo. Suaranya. Hai. Hai Isyan. Isyana, ini ada kakak-kakak, Om Ian. Ya, Om halo Om Doni. Ian, Om Doni, Om Ye, semuanya terima kasih sudah diajak untuk mengisi acara God Bless 40 tahun berkarya. Wah, senang sekali tentunya. Ya. Ada Isyana. Nanti Isyana kita ngobrol ya. Ini yang Mas. Bapak Iye mau bilang sesuatu buat Isyana? Kenapa? Karena Isyana udah rekaman, dia menyempatkan diri untuk menyapa om-omnya dulu. Bapak Iye mau Asik. say hi sama Isyana Nanti, sebentar. mohon maaf ini habis ini harus segera pergi, tapi sekali lagi mau ngucapin terima kasih untuk
Om Ye, Om Doni, Om Ian, dan Mas Fajar juga, Mas Rocky juga sudah mengajak. Nggak sabar banget buat nanti tunjukin sebuah performance yang belum pernah mungkin dilihat di mana-mana, karena aku dikasih kesempatan untuk mengaransemen ulang lagu God Bless, dan akan seru banget sih, nanti aku bawakan sama band aku. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa beli tiketnya ya, karena ini betul-betul tidak akan bisa disaksikan di mana-mana lagi. Gitu. Ya, kita juga berterima kasih. God bless, senang sekali artinya Isyana bisa berkolaborasi dengan kami. Dan mudah-mudahan acara ini ada hikmahnya bagi semua masyarakat. Tentunya ya kita harapkan semua akan berjalan lancar, bagus dan sukses. Oke, Isyana. Thank you semuanya. Thank you, Isyan. Iya. Isyan, thank you Isyan. Isyan, sebelum jalan, aku boleh nanya satu pertanyaan nih. Ya, Isyana. Halo. Yes. Oke. Ketika Mas Lilo nih ketemu setelah mendapat konsep acara tribut 48 tahun God Bless, itu disampaikan ke Presiden, dan komentar Presiden Jokowi adalah, ya memang harus diberi penghargaan. Apa respon dari Isyana mendengar komentar Presiden atas penghargaan buat God Bless nih? Pastinya senang sekali ya, kita para musisi diberikan apresiasi seperti itu. Semoga nantinya aku bisa mengikuti jejak God Bless, om-om semua, untuk bisa terus sampai hembusan nafas terakhir, dan ya semoga satu hari juga bisa dikasih penghargaan. Ya, pasti. Tapi yang penting sih, Amin. inspirasi aja, amin. Gitu. Amin. Siap. Oke, Isyana. Thank you, Isyan, waktunya. Thank you Terima kasih ya. waktunya Isyana. Thank you banget. Selamat. Kawan. Thank you. Om Doni sekarang. Ya, selamat bekerja ya, Isyana. Oke, kita ke Om Don. Om Doni, yeay. Audio aman Om Doni. Silakan. Sudah keluar? Halo Om Don. Halo. Aman. Om Don. Yes. Akhirnya kita bisa dengar nih. Om Don, sama nih pertanyaannya, penting nih. Apa respon Om Don ketika mendengar penghargaan, komentar dari Presiden Jokowi? Ya, memang God Bless harus diberi penghargaan. Gimana Om Don? Wah, luar biasa sekali. Kami hidup di negeri ini hampir setengah abad, baru kali ini ada seorang presiden langsung menghargai musisi, terutama rock. Wow. Hampir setengah abad Om Don ya. Setengah abad. Sebagai personil Oke, Om Don. original dari pertama. Om Don ini adalah seperti Mas Iye adalah personil yang original sejak tahun pertama sampai 48 tahun. Tadi saya dapat istilah baru, hampir setengah abad. 2 tahun lagi udah setengah abad. Ya. Mudah-mudahan ini narasi ini ditangkap oleh teman-teman pers bahwa God Bless itu band setengah abad di Indonesia. Oke, Om Don, sebagai sebagai member pertama di God Bless, apa mimpi God Bless ketika 48 tahun yang lalu? Apakah mimpi itu udah terwujud hari ini? Kalau mimpi 48 tahun, saya rasa sama seperti Bang Iye, Bang Mas Yan, bahwa kami tidak pernah bermimpi untuk ngetop, tidak pernah bermimpi untuk terkenal. Pada era tahun 70-an itu, 70 awal, kami hanya ketemu kebetulan sebagai anak-anak muda yang gondrong, yang katanya anak jalanan, hanya suka bermain musik yang apa yang kami suka. Kami tidak pernah bermimpi mau ngetop, jadi terkenal. Nah, kebetulan bisa bertahan sehingga hampir setengah abad. Kalau buat saya pribadi, itu karena namanya itu tuh. Namanya itu antik banget, God Bless. Kalau buat saya itu. Iya. Keren Om. Oke, Om Don, keren banget. Apa namanya? God Bless. God Bless is good. Oke, Om Don, saya ke Mas Ye. Mas Ye,
pertanyaan seperti Om Don tadi, sebagai apa ya, sebutlah frontman, motorhead, arsitek dari God Bless ini, ketika merancang sebuah band itu sebetulnya ada apa dalam hati dan pikiran Mas Iye ketika merancang God Bless jadi sebuah band gitu, jadi band rock yang akhirnya hampir setengah abad nih? Ya, awalnya sih memang nggak terpikir ya untuk bisa bertahan selama ini. Awal mula kita tahun 73 tampil di tim Taman Ismail Marzuki, lalu mendapat sambutan yang bagus sekali, dan 2 malam itu tiket boleh dibilang sold out. Nah, itu suatu surprise buat kita semua, tentunya anggota God Bless. Dan dari situ semangat itu tumbuh dan terus kita pertahankan walaupun banyak sekali rintangan, artinya hambatan dan musnah seperti meninggalnya Soman Lubis dan Fuad Hasan, ada suatu kecelakaan, lalu pergantian pemain, apa semua itu. Tapi kita bisa bertahan sampai sekarang ini, ya suatu hikmah yang luar biasa, dan ya bersyukur, artinya kita bersyukur masih tetap dikasih sehat dan masih bisa eksis sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kita masih bisa merayakan lagi apa yang dikatakan Doni tadi, setengah abad itu. Itu yang penting. Working dulu lagi. Setengah abad saya lagi yang bikin. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bertahan terus. Keren. Jadi tahun emasnya God Bless ya, Mas Iye. Iya, Iya. masih 2024 kok, itu aman. Wah, presiden baru. Masih sama presiden. Masih sama ya? Masih sama. Oke, Mas Ian, Doni, Mas Iye, saya kira sudah lengkap nih apa yang disampaikan. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman wartawan yang hari ini mungkin ada yang mengikuti perjalanan God Bless selama setengah abad. Menjelang setengah abad itu, dan wartawan muda lainnya akan ikut urun rembuk untuk tanya jawab. Tapi sebelum ke teman-teman wartawan, saya ingin informasikan bahwa line up dari acara ini itu antara lain adalah, mungkin teman-teman udah dengar, jadi Rocking Lilo dalam mempersembahkan 48 tahun God Bless, itu ada beberapa nama, tadi ada Isyana, Tribute to God Bless-nya ya. Iya, Tribute to God Bless. Ya, ada Teza Mendoza, Jelani, dan Lisa Dani, Padli Badi Sandi, Adi Adrian, oh iya, Oke, Sandi Pasben, Ikan Namara, Tantri Kotak, dan Agung Burger Kill, dan lain-lain. Agung dan Eben. Eben ada ya? Agung, Eben. Ada Eben juga. Ada Eet Syahrani juga ya. Ada Eet. Ada Eet Syahrani ya. Ada kelihatan nih Om Budi. Ada Eet Syahrani juga. Ini yang tribute, yang rock. Ada. Ini tribute. Itu ex God Bless juga itu. Iya. Oke, iya. Eet Syahrani banyak nih superstar yang masuk di rock collaboration. Ya, oke. Kawan-kawan yang di rumah, sebelum saya beri kesempatan untuk tanya jawab, Mas Ilo, ya, tentu saja Presiden sudah memberikan penghargaan. Ini kan dahsyat, yang pertama di Indonesia, surprise. Ini bukan cuma pecah telur, ini bom yang meledak di Indonesia. It's a bomb. Kita pengen tahu, apakah konsepnya sedahsyat respon presidennya gitu? Ya. Sebetulnya dulu 2019 namanya MUR, Musik untuk Republik, waktu itu guna mempersatukan, waktu itu masih ada istilah 0102, polarisasi lah, polarisasi kami biar cair, kami musisi merasa bahwa kami boleh berpolitik tapi jangan tenggelam
kita kan musisi adalah negarawan, siapapun presidennya, kita harus dukung gitu loh. Jadi orang juga semerta-merta bilang, menambah Pak Jokowi, saya presiden, semuanya saya mengabdikan. Dan untuk kaliber pertunjukan 31 Agustus ini, kami benar-benar treatment ya, memperlakukan per lagu, baik di God Bless, baik di Tribute to God Bless itu, setiap lagu itu kalau dilihat di TV itu kayak nonton video klip yang bagus. Wow. Dan panggungnya besar sekali, 30 meter kali berapa? Ya, besar sekali panggungnya. Konser virtual tapi ini berasa virtual. Live. Jadi mau dibedakan gini, kalau virtual itu belakangnya green screen mungkin ya. Ya. Ini lampu ratusan lampu. Lampu beneran. Lampu beneran, panggungnya besar, LED-nya 16 kali 8. Ini udah gila-gilaan ini. Ini udah show besar. Nah, ini yang harus di teman-teman wartawan juga mohon meng-highlight ini konser enggak. Kita pun juga harga COVID dong, kita nggak mau gitu loh, nggak boleh dong, iya kan? Itu resiko promotor, masa promotor gitu. Nah makanya tim yang bekerja di sini luar biasa, sangat luar biasa. Kalau dari visual kita kerjasama dengan Untung Pranoto yang sudah 20 tahun turut membesarkan RCTI. Mas Untung itu, lalu kita ada dari sisi production, kita juga pakai production fokus yang udah dipakai sama band-band Korea. Jadi mestinya dan secara kreatif kita banyak banget, ada Vina, ini Raiden juga luar biasa ininya dalam sisi kreatif dan menjadikan ini berhasil. Kita sangat serius, jadi semoga rekan-rekan wartawan juga habis ini akan dihubungi supaya nanti kita ngobrol lah. Tapi ini benar-benar konser Tadi kan kita hari ini kebetulan mau ke Bupati Tangerang untuk audiensi. Kata Bupati Tangerang kalau memang ini berhasil prokes show-nya dapat, Tangerang mau ikut juga nih ulang tahunnya Oktober gitu. Jadi menanti prokes kita ini. Konsep dan prokes kita ini benar-benar kita nggak main-main gitu ya, teman-teman God Bless sudah kita ceritakan, teman-teman Tribute, teman-teman wartawan, kita sangat serius. Dan ini adalah online berbayar yang belum pernah ada orang Indonesia itu nonton online berbayar. Biasa karena di luar negeri udah begitu. Ya. Lalu ya kita juga senang sekali. Support tuh luar biasa. Kita ada support dari Pak Jenderal Gani, beliau Ketua BNPB, dan ada videonya nanti saya akan share ke rekan-rekan wartawan. Waktu itu kita juga tampil di BNPB sama teman-teman Om God Bless. Pak Gani malah mengharuskan nonton, tapi di rumah saja, karena konser ini hanya konsernya yang datang ke kalian nggak usah datang ke konser gitu loh. Tapi rasanya itu rasa konser, karena kita ya rekan-rekan wartawan tahu sendiri lah, panggung 30 meter kali 20 itu nggak main-main itu nggak main-main, iya. Jadi mungkin dari sondrenalin dong ya. Apa itu sondrenalin? Oke. Mas, jadi konsep dengan panggung yang live show itu tanpa penonton. Penonton dari rumah, lalu beli tiket online, beli tiket di tiket.com dan loket.com. Ya, diakses aja websitenya www.rockinlilo.live. How much? Itu harganya 75.000. Rp75.000 nonton konser dengan konsep yang luar biasa itu. Iya. Dan ini yang paling penting sih sebenarnya. Jadi biasanya pada saat konser online berbayar itu banyak banget dari sisi konsumer yang pasti nanti aja lah nontonnya, karena nanti juga ada di digital platform lainnya secara online. Nah, ini kita jamin bahwa kita tidak akan ada di digital platform lainnya, yang gratisan itu nggak akan keluar.
Jadi Ya emang langsung aja kita bilang, ini nggak bakal ada di YouTube Yes. gratisan. Karena apa? Karena kita sudah kontrak dengan publishing dan juga dengan artis bahwa kita tidak akan mempublikasikan ini secara gratis. jadi emang harus ditonton. Kalau kelewatan 31 Kalau kelewatan, Agustus, nggak bakal lihat lagi. nggak bakal lihat lagi. Nggak bakal Nggak lihat bakal lagi. nongol, walaupun pasca konser. Kita lihat kita pasti mau ada rerun karena rerun itu Ya, tapi rerun juga dengan platform yang berbayar. Jadi intinya tetap tidak kita gratis. Oke, Tidak ada gratis di selama, YouTube. selama lu mau nonton konser ini, selama Iya. itu lu harus keluarin duit. Yes. Iya. Kalau nggak gimana ekosistem kita hidup, musisi kita, vendor kita, Oke, jadi kultur membayar konser Yes. itu harus dihidupkan. harus Bahkan di dihidupkan tengah pandemi ini. Di tengah pandemi. Ya, inilah- panitia langsung tepok kan. Industri bisnis di sini, di mana-mana orang suka bilang so tau lah segala macam. Enggak, saya mau mengingatkan kembali ke zaman dulu tuh, waktu zaman kaset segala macam. Saya belajar dari band-band senior. Kalau lagi jumpa fans dengan ini, band-band senior tuh bilang, mana yang bawa kaset? Dia dulu yang maju. Kenapa? Artinya lu penggemar. Kalau cuma saya penggemar lagu misalnya band saya Club Project, tapi Buktinya nyanyinya lagunya lain. Cuma pengen foto aja kan. Artinya sok ngaku-ngaku penggemar. Jadi untuk rekan-rekan wartawan tolong di-highlight juga bahwa ini adalah konser musik rock. Jadi kalau Anda suka rock ya, monggo. Dan ini rock dan pop rock ya. Rock dan pop rock. Monggo ditonton dan beli tiketnya di rockinlilo.live, ada tiket.com, loket.com, dan 10% dari 75.000 itu akan kita donasikan ke Nakes, karena itu janji saya terhadap Pak Ganip, Pak Jenderal Ganip, Ketua BNPB, beliau sangat concern, dan God bless juga kemarin main di Dana Kemanusiaan, Kompas, untuk Nakes juga. Jadi memang kita programnya buat Nakes dulu, kita bantulah pemerintah yang repot sekali, pengeluarannya banyak sekali. Dan saya juga janji, saya juga bilang sama teman-teman lain, setelah ini jalan, insya Allah kita akan jalan lagi, dan itu buat kesejahteraan musisi juga. Jadi koperasi seniman atau apa itu harus kita tunjang juga. itu next ya. Itu Next next-nya. Oke, Mas Yulo. 10% dari 75.000 yang dibayar itu akan disumbangkan untuk Nakes, dikelola BNPB. Iya, kita akan menyerahkan kemana itu udah urusan BNPB. Ya, good point. Lalu, karena ada orientasi pandemi COVID-19 ini yang bagus banget, apakah teman-teman Rocking Lilo yang menyiapkan semua ini itu juga melakukan prokes hingga panggung di antara artis nanti? Oh, prokes kita dikedepankan banget ya, karena Prokes kita kejam. sampai jadi Yang pasti teman-teman wartawan, gua untuk masuk ke ruangan ini, Om Budi, kita Om Budi, antigen kita tadi, kita colok. colok hidungnya. dua hidung gue Beliau negatif. negatif dong. Gimana? Iya, jadi untuk prokes itu kan kita punya pre-production, hari H, dan post production. Nah, itu kita pecah jadi semua line ups yang akan perform, yang tadi udah disebutin, akan melakukan aktivitas, workshop, persiapan semua. Nah, itu kita bantu support dengan perlengkapan prokes agar aset-aset kita ini, terutama God Bless, itu jangan sampai terpapar COVID-19, karena itu kita sebagai promotor sangat tidak bertanggung jawab sekali memberikan job, tapi ternyata dari aktivitasnya itu memberikan COVID-19 juga. Artinya jangan sampai panggung yang megah ini jadi klaster baru. Betul, itu tapi dari pre-productionnya. Nah, saat di day-nya itu kita persiapkan bahwa semua elemen produksi, elemen artis itu udah dalam kondisi negatif COVID-19. Dan kemudian kita fogging semuanya, elemen panggung dan semua macam, sehingga artis itu untuk perform dan berinteraksi di area panggung itu aman. Gitu. Dan yang paling kerennya dari prokes kita ini adalah sebenarnya pasca event. Post eventnya itu semua elemen yang terkait harus wajib lapor H+5-nya untuk swab antigen. Kenapa? Itu untuk validasi bahwa konser kita tidak menimbulkan klaster baru. Dan itu yang kita tunggu nanti pengumumannya, Regan. Betul. Bahwa konser yang dibikin oleh Rocking Lilo itu bebas Bubble dari free. klaster Yes. sebagai Iya. klaster baru.
Dan tambahan lagi 5 hari ya? Iya, H+5. Rekan-rekan wartawan, ini kita sangat disupport oleh BUMN karena kita bilang ke para petinggi BUMN, tolonglah kita disupport. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau invest ke kita. Kalau nggak, industri kita akan hancur. Dan kita udah banyak dibantu oleh Telkom, BUMN lain seperti IndiHome. Teman-teman wartawan dan teman-teman musisi, saya menyatakan bahwa kalau template ini bisa berhasil sukses, monggo siapapun yang mau membuat show bisa pakai kita punya blueprint. Monggo silahkan. Jadi kita tidak paten kan? Enggak, ini buat publik. Ini bukan apa koneksi yang didapat oleh Lilo dan Rockin Lilo dan Raiden ini buat kalian gitu loh. Semua orang-orang kreatif. Semua orang kreatif monggo silahkan, nggak ada masalah gitu loh. Ya rezeki udah ada yang ngatur kok. Kita ngapain nutup rezeki orang? Iya. Kalau kenyataannya ternyata ada yang orang lebih bagus dari kita, ininya ya kita juga harus belajar dari dia. Tapi template ini silakan dipergunakan. Kita udah membantu. PP 56 itu saya ulang lagi 2% dari harga tiket atau 2% dari harga produksi kalau dia gratis. Dan kita tidak usah minta izin, kita cukup memberitahu pengarangnya dan dananya itu dikasih ke LMKN. LMKN yang akan membagikan. Jadi ini sudah sangat dimudahkan sehingga tidak ada lagi terjadi keributan, ribut-ribut obrolan warteg bahwa wah PP 56 ini menggerogoti seniman musik. Tidak benar itu sama sekali. Tapi itu beda dengan kalau pakai per lagu, itu beda, itu treatmentnya beda. Nanti kita akan ke sana. Jadi secara PP 56 ini yang disahkan Pak Presiden, kita sangat terima kasih dan ini bagus buat semua. Dan ya silakan dipakai template ini, moga-moga sukses di era pandemi, tidak terjadi klaster baru, ya kan? Kalau masalah ini meledak apa enggak segala macam, who knows, wallahu alam aja. Tapi jadikanlah ini momen kebangkitan untuk industri musik online berbayar. Itu yang paling penting. Kebangkitan industri musik online berbayar. Ini artinya bahwa yang ingin disampaikan oleh Lilo, hari ini itu adalah masa depan. Apa yang dilakukan hari ini, beginilah masa depan industri musik nanti. Dan mulai hari ini adalah single baru God Bless. Mulai hari ini itu single baru God Bless dan God Bless juga ngasih tahu. Jadi judul acara. Mulai hari ini 48 tahun God Bless. Merinding sama. Nah, mulai hari ini itu adalah single God Bless, Om Budi. Iya, teman-teman wartawan. Ini teman-teman wartawan ini banyak banget dapat narasi bagus nih. Oh iya. Tadi narasi yang pertama, Presiden responnya, ya mendapat penghargaan ini. Layak dapat. Layak penghargaan. Yang kedua ini, bahwa mulai hari ini industri musik Indonesia adalah sudah harus online berbayar. Nanti ketika pandemi beres, kita bisa jalan offline, online tetap jalan juga. Offline jalan, online jalan juga. Bos, ini gambaran masa depan. Masa depan nanti itu ada 2 bentuk konser. Satu konser yang konvensional, yang selama ini kita lihat, ada panggung, ada penonton. Ada juga konser yang seperti ini, orang online berbayar. Udah, gue malas nonton konser, gue mau nonton dari rumah. Iya, bisa semua, keren. Bisa semua dapat. Keren banget. Mulai hari ini. Iya. Oke, Om gua bilang mulai hari ini jalan kita semuanya. Oke, sebelum kembali Bapak Iye, I love you Bapak Iye. Sebelum kembali ke ke Om Iye, Mas Ian dan Om Don. Mas Iye, tadi Lilo teriak mulai hari ini. Kita wartawan pengen dengar teriakan dari Om Iye, boleh Om izin mulai hari ini yang tadi kata mau diviralin ya Om TikTok. Boleh Om? Bapak Iye TikTok. Ya mulai hari ini. Udah itulah. Kita terus ke depan, lihat ke depan segala kegelapan yang sudah kita rasakan itu kita lupakan, kita tinggalkan mulai hari ini. Dan semua kita jalan yang benar mulai hari ini juga. Nah, dan mulai hari ini Rockin Lilo
membuat suatu kejutan lagi semua. Rocking Lilo, luar biasa. Ya, Bob Geldof Indonesia telah lahir. Waduh. Baik, teman-teman, teman-teman God bless, masih Om Dawani dari Jendar Lumban Gaul dari metro2.com. Ini orang Medan ini. Berapa total lagu God bless sepanjang 48 tahun ini? Udah ada berapa ya, Mas Ian, lagu God bless dari tahun pertama sampai sekarang yang diciptakan oleh God bless? Dari sekian banyak lagu itu, lagu apa yang nilainya paling tinggi, paling populer? Maksudnya lagu yang paling populer dari semua ciptaan God bless itu lagu apa? Itu mungkin langsung dijawab oleh Om God bless. Silakan Om. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab? 60-an deh lagu. Ya kalau lagu kira-kira sekitar 60-an lah. Itu yang pakai nama God bless ya. God bless. Solo. Yang paling solo, paling ini ya, yang paling populer. Yang paling populer. Iya, dari sekian lagu itu. Iya, banyak lah ya. Banyak, Rumah Kita populer. Semut Hitam. Dan Semut Hitam. Iya. Oke, setidaknya ada dua ini ya. Rumah Kita dan Semut Hitam. Jadi buat Jendar, itu jawaban lebih kurang 60-an lagu atas nama God bless. Ya. Adapun lagu-lagu yang solo itu nggak dihitung, jadi 60-an lagu aja God bless. Rumah Kita dan ada lebih lah dari 60 kayaknya. lebih ya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari stage.com, Zasmi Arel. Berapa lama durasi konser ini? Mengingat ada artis pendukung juga, apakah nanti God bless akan membawakan lagu dari masing-masing artis? Atau seluruhnya lagu-lagu murni dari God bless? Oke, gitu. Jadi ada kolaborasi. Oke, kita bawain lagu God bless bawain lagu para talent gitu. Silakan Mas. Enggak, jadi ini kan acaranya kan 48 tahun God bless berkarya dan tribute to God bless. Kita memakai bekerja sama dengan artis-artis muda yang milenial. Ini juga Raiden sebagai pembisik saya juga. Pembisik. Karena saya masih milenial. Karena dia milenial, kalau saya udah kolonial. Nah, pembisik yang pemikir. Ini dia pemikir juga nih. Mikir besok tatonya apa lagi. Nah, jadi nanti ada juga kolaborasi God bless dengan Isyana. Isyana sendiri juga membawakan God bless. Lalu God bless dengan versi mereka. Dan yang menariknya rekan-rekan wartawan, rekan-rekan God bless bisa main waktu disuruh pilih lagu, dia malah paling pilih lagu yang God bless paling awal. Tahun 73. Tahun 73 atau cuma itu. Kita nggak usah sebut lagi. Dan kita juga surprise ini. Jadi lagu-lagu itu kita lagu ini dibawain ini enggak. Mereka memilih sendiri. Memilih sendiri. Berdasarkan perasaan apa yang mereka dengar, rasa. Ngalir aja gitu ya. Ngalir aja gitu. Jadi maksudnya, jadi kita juga surprise bahwa animo dan antusias itu di anak-anak milenial. Jadi ya ini kalau sebuah bukannya saya jualan ya, tapi sebuah tontonan kita memikirkan itu juga. Surprise-nya juga banyak di dalam itu. Dan karena ini tribute, tentunya juga ada presenter yang membawakan gitu lagu-lagu berikutnya. Lagu berikutnya siapa aja presenternya Mas? Presenternya kebanyakan itu ya, kebanyakan musisi rock juga, sama ada beberapa presenter juga. Iya, kita punya lady rocker pastinya. Karena kan kalau misalkan rocker kesannya maskulin sekali. Oh, salah. Kita punya lady rocker loh. Kita punya Kikan sama Tantri. Kikan dua-duanya hitam-hitam, yang satu pakai hijab. Mewakili perempuan berhijab, rocker.
yang satu kita punya mewakili representatif tuh yang lengkap gitu. The Tolerance NKRI. Oh, it's mantap. Terus yang laki-lakinya bisa Terus terlibat. ada Kan Lilo sebagai promotor host, juga jadi sebagai host. Bob Geldof. Tuan rumah Iya. saya ini. Oke. Mempersilahkan semuanya. Jadi presenter ini akan mempresent narasi-narasi God Bless karena kita tahu God Bless itu perjalanannya panjang, 48 tahun, hampir setengah abad. Ya kan? Nah, itu dari tahun 73, tahun 80, tahun 90 itu perlu dibikinkan rangkaian penceritaan. Jadi ada plot-plotnya, Yes, ada alurnya narasi. jelas, Iya. narasi. Kenapa bisa bertahan 48 tahun? Betul. Karena perjalanan. Dan sampai akhirnya kenapa mulai hari ini gitu. Terakhir itu dimulai hari ini lagu baru. Ceritain. Gila, udah 48 tahun, God Bless masih merasa Yes. mulai hari ini ya. Dan Iya. udah sampai ending malah kok mulai hari ini gitu. Jadi lanjut lagi. Jadi ada lanjut lagi. Kata Mas Dian tuh, bermimpi terus. Jangan berhenti bermimpi ya. Jadi emang intinya semangat dari Om God Bless ini banyak banget yang perlu dicontoh. Kita nih dari artis-artis yang kita ajak untuk berkolaborasi di sini, ada beberapa poin-poin seperti profesionalisme God Bless. Kalau misalkan saat acara itu datang 1 jam sebelum acara udah datang, disiplin dan energinya yang nggak turun-turun gitu, energinya masih kayak baterai full charge terus gitu. Ya kan ya Om ya? Oke. Ini ya, Oke. dari wartawan cukup. Ada lagi. Oke. Om God Bless. Ini boleh ya, ini mumpung karena 48 tahun. Kalau bilang harusnya 48 tahun itu ada apa? Ada dekade tuh udah masuk 5. Harusnya setiap tahun ada satu buku God Bless. Ya, harusnya God Bless udah. Tapi nanti saya sampaikan di acara ini ada penggemar God Bless yang menulis buku God Bless. Saya belum ditulis. Oh, ini banyak banget pertanyaannya, Linia. Gue pilih aja yang ini ya. Siapa musisi tadi, latar belakang pemilihan musisi tadi, Mas? Untuk penyelenggara sudah berapa persen persiapan? Berapa tiket 75.000 tadi? Berapa persen persiapan hari ini? Persiapan kita udah justru yang paling akhir itu adalah yang paling akhir. Udah pegang nih? Udah pegang, semua udah aman. Rekan-rekan God Bless sudah aman. Kita udah audiensi Bupati, Satgas Pak Jenderal Ganip sudah memberi lampu hijau. Jadi tidak ada, dan kita memang tidak pernah memundur dan tidak akan. Sebentar Mas Lilo. Izin Bupati ini diselenggarakan di AIS BSD. Oke, jadi biar teman-teman wartawan clear ya. Jadi panggung yang megah tadi di AIS BSD. Ada di AIS BSD. Tapi teman-teman kan semua bisa masuk karena kita udah janji nggak ada penonton dan memang ini tidak dijual, tidak dijual. Nanti bisa ngobrol sama Om Budi Aceh. Biar bebannya ke dia. Harga tiket 7 dan 10%-nya buat tenaga kesehatan disumbangin nama Rocking Lilo. Oke, ini ada lagi nih Mas, latar belakang seperti yang awal tadi. Memilih nama besar ini kan musisi yang sekaligus penggemar God Bless itu kan nggak sedikit. Tapi yang dipilih beberapa nama ini. Nah, itu salah satu latar belakang apa? Oke, Raiden bisa jelaskan. Tapi sebenarnya ada teknis. Ada yang bocor. Ada yang bocor mungkin. Oke. Ya, jadi pada dasarnya gini. Semua lineups yang kami present ini punya sentimental terhadap God Bless. Jadi mereka ngefans. Kita nggak mengakui kalau ternyata seorang Teza Sumendra mendengar God Bless yang tahun 73. Padahal dia usianya muda lagi. Siapa sih Teza Sumendra? Teza muda lagi. Belum lagi. Terus kemudian yang adanya Indila. Iya. Itu sama dengan format akustik, mereka memilih lagu God Bless untuk perform di sini karena memang ini yang media ini nggak tahu, rekan-rekan wartawan tahu, kiranya God Bless itu rock banget dan menurunkannya ke rock aja gitu. Ternyata enggak.
Ada Danila Riyadi juga. Ada musisi hip hop ya. Ada. Ya. Citeza kan. R&B, sorry bukan. R&B ya, song. bukan hip hop, sorry. R&B. R&B. Ini membuktikan bahwa 48 tahun 12 itu semua berasa senangnya, rasa happy-nya karena di sana dengan tuti-tutinya itu yang super, yang super sekali itu match sama musiknya God Bless orang semua. Di sana yang memilih sendiri loh lagunya apa yang mau diperform, kita nggak menentukan. Dia musisi smart dan ketemu dengan karya legendaris itu keren banget. Itu pasti aja. Gua harus bayar nih 750.000 pun gua beli tiketnya. Boleh kalau mau. Boleh nanya nggak Pak? Oke, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan berikutnya nih. Dari Ya. Om Edo. Oke. Mas Edo. Siap. Oh ya, ini ada Kang Edo nih. Nah, Kang Edo nih mungkin ngikutin perjalanan God Bless nih lebih kurang 30 tahun kali sebagai dalam keadaan sebagai wartawan. Oke, Kang Edo. Sebentar Kang. Bentar. Ini ada kendala teknis bentar di studio kita nih. Oke. Atau langsung aja. Oke. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja Om Edo, silakan. Ya. Oke, siap. Nggak, pertanyaannya mungkin ke God Bless sama teman-teman Rockin' Lilo. Ini kan 48 tahun konsernya sangat luar biasa nih. Saya pikir pertanyaannya sederhana, apakah nanti ada dokumentari bahwa konser ini menjadi sangat penting gitu. Penting tidak hanya untuk perjalanan God Bless, tapi penting juga untuk literasi musik di Indonesia gitu. Bahwa ini ada catatan sejarah loh, perjalanan God Bless yang sangat luar biasa. Apalagi kalau tidak salah tadi ada dari Raden itu ada cerita bahwa Paulnya nanti ada apa namanya kayak cerita jalan. Saya pikir kalau dikonversikan dengan baik secara visual, eman gitu kalau kayak orang itu sayang gitu. Sementara band-band luar sendiri mereka konser masa sekelas God Bless di Indonesia 48 tahun tidak didokumentasikan dengan baik, tentunya dibuat secara profesional karena ini menjadi catatan sejarah yang sangat penting, tidak hanya untuk God Bless, juga buat Rockin' Lilo, tapi juga industri musik. Bagaimana Om? Eman sayang gitu, ini pasti keren soalnya karena ada tribut juga dari teman-teman yang muda-muda. Wah, pasti hebat. Ya, cuma itu aja. Mas Budi. Ya, halo, Raden. Terima kasih Om Edo. Ya, thank you. Pertanyaannya. Amin. Thank you Om Edo. Jadi pertanyaan ke God Bless dulu, dan ke itu ini gimana pendokumentasian gitu? Apakah dari God Bless sendiri itu menyiapkan dokumentasinya sendiri atau diberikan kepada Rockin' Lilo yang menyiapkan dokumentasi seperti yang diharapkan oleh Kang Edo tadi? Ya, saya rasa Rockin' Lilo mungkin ya yang mempersiapkan itu. Kayaknya lebih baik. Gini Bapak ya, kita udah bertukar aset God Bless sudah diberikan untuk kita presentasikan bersama di acara ini. Para aset God Bless banyak dari tahun berapa. Kita bertukar aset, ada yang kita bikin baru, ada yang diberikan nih, pakai ini bisa, pakai ini bisa. Dan ya mungkin juga mungkin ada kerjasama ya antara God Bless dan Rockin'. Betul. Kita kumpulin dokumentasi itu, ya. Kita buat, iya Jan atau Doni, dipersiapkan aja untuk dokumenter. Ya, kalau yang buat acara ini kita siap. Iya betul. Ya.
yang acara ini khususnya. Iya. Acara ini siap banget. Dan jadi Kang Edo tadi maksudnya itu acara ini tuh didokumentasikan karena dia mendengar tadi pernyataan bahwa konser ini kan lu kalau nggak beli tiket lu kagak bisa nonton. Tapi kan anak cucu kita pengen lihat. Betul. Ketika 48 tahun God Bless itu konsernya begini loh. Setidaknya lihat dari dokumenter tadi. Iya, ada dokumentasinya. Mas kacamata Bapak Iye dari Om Ian dan Om Doni dari kacamata industri, tentu saya mau ini juga berulang-ulang kali ditonton orang. Kemarin juga TV udah ada yang datang, nanti dikasih ke kita dong, selesai ya. Nanti kita bicarakan lagi. Kalau kasihkan secara DVD, kita pun sudah siap, tapi kita kan belum bicara itu sekarang. Intinya namanya adalah hak eksploitasi. Jadi kita eksploit sebesar-besarnya, kenapa tidak? Jadi kalau orang pengen cari nanti 48 tahun konser God Bless, ada DVD-nya nggak? Ya ada, pasti. Tahun depan kita persiapkan dulu. Karena itu kan perlu izin dari semua artis untuk menyetujui gambarnya. Nah itu perlu waktu setengah tahun. Semua sepakat baru kita edar. Iya. Ya, surat cinta apa lagi? Saya kira itu apa namanya? Ya Kang Edo tadi itu ngingetin kita ya dokumentasinya. Bahkan menurut aku, yang tadi aku bilang, aku rindu baca buku-buku. Kalau musisi dunia, Rolling Stone, Beatles, itu dengan gampang kita cari literaturnya, bukunya. Gue berharap konser itu melahirkan buku, walaupun buku itu lebih banyak gambar daripada ceritanya, tapi ada buku yang ada di rak-rak di seluruh universitas di Indonesia, ada rak buku God Bless 48 tahun, dan itu karyanya Rocking Lilo. Wah, itu gokil banget ya, masih ya. Berat banget, padahal gue cuma pengen bikin show. Jadi bikin buku. Jadi gede kan? Jadi besar. The next program. Harus ada. Ya, oke. Baik, ini ada lagi nih, Punten. Ini Evelyn dari Sehatinya Buam God Bless nih. Kapan bikin album baru lagi? Konser ini nanti berapa lama lagi ada album baru? Mulai hari ini loh, mulai hari ini. Single baru yang akan masuk dalam album baru. Gimana, Mas Ian, Om Don? Om Ian yang jawab, Om Jan biasanya yang jawab. Kalau single baru ya single terbaru ya itu mulai hari ini. Untuk album untuk album. Kita pernah, album. Saya rasa album udah sih ada sebetulnya beberapa materinya, sebagian materinya udah dipersiapkan, sudah dipersiapkan. Tapi belum tahu. Mudah-mudahan sih tahun depan ada ya album dari God Bless, album baru. Insya Allah. Oke, tahun depan. Insya Allah. Oke, kejawab ya Evelyn. Terus Desi Ratnasari. Kirain Desi Ratnasari, keren banget. Garia Keren ID. Untuk konser virtual nanti, apakah pemain band dan artis pendukung ada di dalam satu panggung? Tiketnya akan dijual kapan? Oke. Teknis nih. Teknis nggak apa-apa. Panggungnya cuma satu dan mereka akan bergantian. Udah diatur alurnya. Dan ini live, jadi dalam artian kita walaupun online kita nggak cut to cut, kita running terus, kayak nonton konser. Dan ya udah kayak nonton konser bener, bedanya Anda nonton di rumah Anda atau di handphone Anda. Lalu mengenai tiket, monggo rekan-rekan wartawan bisa ke www.rockinlilo.live. Udah ada nih sekarang? Udah ada. Mulai hari ini? Mulai hari ini sudah dijual. Mulai hari ini kalau tiket udah dari 2 hari lalu. Promotor kagak mau rugi. Oke, tiket udah dijual 2 hari lalu ya, Ratnasari. Ya. Oke, kemudian Irwan Adrias. Tema utama dalam konser virtual ini apa? Tadi ya mulai hari ini itu temanya. Tapi bisa di explain
mulai hari ini tuh ingin menceritakan apa tadi? Industri. Ya, mulai hari ini kita berjalan 3 pilar. Satu, bahwa seniman musisi bisa diapresiasi oleh negara. Satu. Yang kedua, di tengah pandemi ini event bisa dijalankan dengan prokes yang dikedepankan, sehingga itu berjalan gitu, dapat izin dan semua segala macam. Dan yang ketiga adalah PP56 itu harus diperhatikan, karena setiap show yang itu pencipta itu wajib mendapatkan share dari monetisasi yang ada. Oke. Mulai hari ini begitu, Om. Mulai hari ini. Bang Lilo berapa lagu nih? Repertoarnya. Oke, kalau lagu sih kita total bisa 16. Tapi kalau durasi itu kita bisa 2 jam, 2,5 jam. Saya mau tekankan ke rekan-rekan wartawan dan yang semuanya, ini bukan acara TV. Jadi kalau satu band kayak Dead Squad bilang boleh nggak 7 menit? Boleh. Nggak kurang pendek itu, panjangin lagi aja. Panjangin lagi, nggak apa-apa. Mau pakai kostum kaos kutang kayak Raiden di panggung, selama masih menutup aurat, menutupi dan tidak melanggar hukum. Ya, tidak merokok di panggung, tidak ngomong jorok di panggung. Saya sebagai perwakilan rock merasa monggo silahkan. Sebagai promotor yang bertanggung jawab dong ya. Baik, jadi kurang lebih 16 lagu. God Bless-nya sendiri bawa berapa lagu? Oh, itu rahasia. Rahasia, harus nonton. Oke, jangan. Apa persiapan menjelang konser ini? Apakah ada ritual khusus seperti olahraga? Oke, ini buat. Apakah ada olahraga khusus, Mas Ian, Mas Ye, Om Don, untuk semua personil nih, supaya fit tanggal 31 nanti? Dari nggak olahraga untuk kesehatan? Ya pasti, makanan. Pasti ada sedikit ya. Nggak forsir tentunya, tapi yang jelas kita jaga kesehatan semua. Mas Iye apa olahraganya, Mas? Biar konkret nih buat wartawan. Di rumah aja, statis ya. Seperti statis. Sepeda statis. Di rumah. Angkat barbel enggak? Barbel enggak ya? Dumbbell enggak. Dulu ya. Sekarang enggak. Pantas suaranya. Sekarang lebih banyak daripada dumbbell. Ya, hampir sama. Masih statis di rumah, jalan kaki pagi di halaman, itu yang paling rutin. Sama jaga makan, jaga kesehatan, sama. Jaga makan, jaga kesehatan. Jalan kaki berapa menit, Om Don? Aku sekarang 1 jam setiap hari. Setiap habis sholat subuh, aku 1 jam. Sudah rutin itu tiap pagi. Kemudian sepedanya sekitar 30 menit. Wow, ini wartawan dapat informasi baru. Doni Fakta. Jalan kaki setiap sudah hampir 3 tahun, Pak. Begitu, Pak. Rutin itu aku. Good point, Om Don. Terima kasih, Om Don. Ini kalau aku nulis berita besok, itu harus masuk. Jalan kaki, wanti-wanti nih. Om Budi udah wanti-wanti. Wartawan, wanti-wanti besok. Gue udah gemes menulis nih. Ini Ian lebih rajin lagi nih. Kalau Ian lebih rajin lagi deh. Om Ian lebih rajin ya. Kalau Mas Ian apa, Mas Ian? Ritualnya? Sama kayak Doni. Jadi setiap pagi jam 5 jalan kaki. Sekitar 1 jam, 1,5 jam. Gitu. 1,5 jam. Ya, kalau di rumah habis itu langsung pegang gitar, latihan jari aja. Fingering, Om ya? Fingering. Iya, fingering. Iya. Fingering gitar elektrik apa gitar akustik? Elektrik, akustik, dua-dua. Dua-duanya ya? Giliran. Iya. Sambil makan, ini main gitar juga nggak? Misalnya sambil makan. Enggak lah, keselak bentar. Enggak ya? Oke, ini yang terakhir dari teman-teman wartawan. Promotor nggak ditanya, jaga kesehatan. Oh iya, promotor. Om Lilo olahraganya apa? Om Lilo renang. Gua tahu di rumahnya ada kolam renang, tapi gua nggak tahu dipakai apa enggak. Pakai dong. Pertanyaannya berenangnya sama siapa? Di kantor ada kolam renang besar, tapi habis itu ditutup sama istri karena lebih banyak teman-teman yang berenang daripada istri, jadi ditutup kolam renangnya. Lalu mengenai lari, saya sama kayak Om God Bless.
Lari juga. Sekarang saya udah nggak boleh lari sama istri saya, Om God bless. Saya waktu itu seminggu tiap hari lari 5 kilo sampai 10 kilo. Setelah seminggu saya minta dijemput istri saya, jemput dong. Karena seminggu nggak pulang lari terus kejauhan. Makanya gue ketika dengar kabar promotornya Lilo, gue anggap konsepnya ini bakal ada humor dikit. Ada nggak sih humor di konsep 48? Ada ya? Iya dong. Gila. Oke, gue booking 10 tiket ya. Mantap. Yang bayar siapa, Om? Ya, Yang bayar Rocky Lilo. Itu tiket promo gue. Oke, ada lagi rekan-rekan wartawan masih stay ini. Ya, Papa Ye, kenapa Papa Ye? Kenapa Papa Ye mau berbicara? Enggak. Ini ada pertanyaan dari Helena, digitalindonews.com. Jadi semua yang nanya ini dari online ya. Tujuan konser ini apa? Tadi udah dijelasin ya. Udah. Ada 3 pilar tadi. Salah satunya teman-teman ini dalam rangka memberi ruang kebangkitan musisi di era pandemi ini. Industri musik online, tiket online berbayar. Oke. Dan tadi mungkin ada yang baru masuk. Presiden Republik Indonesia memberi respon terhadap 48 tahun tribute to God Bless ini dengan satu narasi yang penting. Ya, penghargaan ini memang harus diberikan kepada God Bless. Itu bisa dikutip ya, itu pernyataan Presiden. Diharapkan target penonton berapa banyak? Nah, ini dia nih. Berapa banyak penonton? Ini pertanyaan terakhir. Ada lagi? Cukup. Ini yang paling penting buat teman Om God Bless dan rekan-rekan wartawan. Jadi kita akan bekerja dengan 5 platform. YouTube platform, tapi kita tidak bekerja sama dengan YouTube. Ada 5 platform. Jadi masing-masing platform bisa menyumbang 10.000 aja. Diharapkan 50.000 orang sudah bisa nonton 50.000 orang. Dan kalau misalnya tercapai 100.000 yang nonton, artinya God Bless sama aja main di Gelora Bung Karno. Yang nonton 100.000, ya kan? Bedanya nggak dirasakan langsung. Tapi ya di dunia mulai hari ini, di dunia online itu, kita ya maunya sebanyak-banyaknya. Karena kan ini buat kebangkitan industri musik, kita juga mensupport nakes, mensupport negara, dan itulah indahnya konser online. The sky is the limit gitu. Ya, bahkan lebih dari 100.000 penonton bisa terjadi. Bisa, karena 5 platform itu sebenarnya bisa mencapai 1 juta orang. Wow. Bisa sampai 1 juta orang di 5 platform itu bisa. Jadi ya 1 juta ini target ya? Target. Makanya kalau ditanya tadi, akankah ada rerun? Ya ada dong. Targetnya bisa sampai ratusan ribu jutaan, kenapa enggak? Semuanya senang. Yang belum nonton tiba-tiba ada yang teriak, gue belum nonton nih. Rerun lagi. Iya, jadi bayar. Iya dong. Bayar lagi. Iya. Jadi ajaib nih Rocky Lilo bikin bisnis kayak begini. Keren. Konser offline sedang terkendala. Sebenarnya bukan konser offline doang. Semua terkendala karena pandemi. Yes. Cuman untuk musisi, untuk seniman, konser offline terkendala karena adanya pandemi. Nah, tapi tahu kapan, tapi akan selesai. Apa yang bisa kita lakukan di saat kita pandemi? Bukan meminta donasi. Sampai hari ini kita online berbayar. Nanti saat pandemi ini dinyatakan selesai, kembali ke offline, online itu udah jalan dari ekosistem. Dapat 2. Jadi kita punya 2 kanal ya. Betul. Kanal offline dan kanal online. Semua gokil nih Lilo nih. Thank you. Jadi semua tuh kangen offline, kangen penonton. Lilo salah. Redan bukan pembisik. Redan itu pemikir. Iya, emang saya suka mikir sih. Mikirin apa nih? Jangan disebut di sini. Oh iya, hilang signal. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Nah ini God Bless, ini dari Kompas. Kompas ini adalah media yang merekam 48 tahun God Bless dengan sangat baik. Jadi mudah-mudahan ya saya berharap di hari 31 itu tanggal 1 Agustus berarti 1 September ya. Itu Kompas turunkan tuh catatan sejarah Kompas menulis God Bless di harian Kompas, itu menarik banget. Ini dari Dias. Dia yang paling komplit. Ini dari Dias, God Bless pengen dengar
pengalaman God Bless saat memulai karir 48 tahun yang lalu, seperti apa kesulitannya. Jadi kesulitan di awal-awal karir. Ini pertanyaan dari Dias Kompas. Kita mulai dari Om Don. Om Don, kesulitan God Bless di awal karir. Kesulitan God Bless di awal karir. Yaitu tahun di awal 70-an awal itu kalau nggak salah ya. 73 Berarti ya. sebelum ya 73 kan sudah main ya, udah proklamirkan 5 Mei itu. Sebelum 5 Mei itu mungkin maksudnya. Ya jelas tahun itu God Bless satu tidak punya alat, kumpul-kumpul saja ketika itu kami berlima. Bikin lagu juga masih belum tahu mau bagaimana, masih banyak mengaransemen lagu-lagu barat. Terus sering dimusuhin sama tetangga-tetangga, dilemparin batu kalau latihan, dianggap berisik, gondrong-gondrong, dianggap anak jalanan, preman-preman tahun itu. Dan kalau ketemu cewek diusir-usir sama bapaknya, karena kita dianggap masa depan suram. Nah, itu. Oke. Nah, ke Iye. Kesulitan apa yang dirasain? Baik kesulitan teknis maupun kesulitan seperti yang disebut sama Om Don tadi. Ya, saya rasa teknis kayaknya ya. Banyak kesiapan performance seperti itu dengan alat yang minim. Ya, pada tahun 70-an memang sederhana sekali ya. Artinya peralatan tuh masih minim sekali untuk tampil di skala stadion dengan sound system yang hanya 2.000-3.000 watt. Ya, pada saat itu maksimum sound system Indonesia punya yaitu 5.000 watt. Itu di akhir-akhir tahun 75 ya, 1975. Itu pun karena ada perubahan besar dari datangnya supergroup Deep Purple waktu itu dengan peralatan yang lengkap, dan dari situ baru banyak sekali segi teknis. Jadi ya, kita mengalami cukup lama juga perjalanan sampai tahun 75. Jadi selama 2 tahun itu God Bless dikenal grup panggung, tapi selalu tampil dengan alat minim. Karena ya pada saat itu dengan alat minim itu juga penonton yang di tribun apa-apa itu tuh mereka masih sempat tepuk tangan. Nah itu karena mereka nggak tahu ya mungkin seberapa besar biasanya kalau grup rock itu harus tampil, seberapa yang diperlukan. Jadi kita grup rock yang besarnya sebetulnya minim sekali pada tahun selanjutnya ini Mas Ian, di eranya Mas Ian, kesulitan apa Mas yang dirasain Mas Ian? Ya, kesulitan sebetulnya saya masuk di God Bless itu bukan 73. Jadi saya baru masuk, ditawari Mas Ian itu tahun 75. Dan saya satu-satunya mungkin orang yang dari luar kota ya. Jadi sulitnya ya begitu. Tempat tinggal belum punya, jadi numpang di rumah Mas Ye. Kadang berapa bulan di rumah Mas Doni, jadi pindah-pindah. Dan di rumah Yogi juga pernah. Jadi kesulitannya emang kalau buat saya pribadi itu dulu. Di samping itu saya nggak bergitar. Jadi malah emangnya. Jadi kalau latihan ya pinjam gitu. Sewa kesulitannya. Ya. Mungkin sewa ya. Sewa. ya. Dan juga
Saya ingat waktu kita bikin album pertama kita cari produser itu setengah mati. Karena apa? Karena warnanya rock kan, diketawain. Jadi setiap ini lagu apa, ini lagu apa. Jadi ya dari album pertama album kedua juga masih lagu Cermin itu. Iya, dibilangnya ini lagu mana laku ini dijual. Ya itulah tantangan yang paling menyedihkan ya itu. Dan akhirnya kita nggak patah semangat ya, terus aja sampai akhirnya ada satu lagu dari God Bless yang bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Dan dari situ baru dicari God Bless. Iya, saya rasa itu. Oke, Mas Ian, terima kasih banyak. God Bless 48 tahun menjadi inspirasi, motivasi, teladan, panutan segala hal yang berkaitan dengan visi orang-orang bermusik di Indonesia itu dipengaruhi oleh God Bless. Ya. Sejarah industri musik Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari perjalanan karir God Bless selama 48 tahun. Baik, untuk menutupi konferensi pers kita hari ini, Untuk Tidak ada yang ditutup-tutupi. Untuk menutup konferensi pers kita, promotor kita Om Lilo, apa yang ingin disampaikan terhadap acara kita ini? Ya, Closing statement ya. Closing statement terutama terhadap para wartawan. Terima kasih. Di era ini dari tadi masih ada 76 wartawan yang stay, dan saya cuma mau menghimbau ke para wartawan untuk menganjurkan bahwa kita biasakanlah nonton konser online berbayar, karena harganya kan juga nggak gila-gilaan. Dan itu akan menyelamatkan ekosistem industri musik, dan kita kalau itu penontonnya banyak, kita sumbang ke negaranya juga luar biasa. Jadi mulai hari ini nonton konser online berbayar. Kita mulai 31 Agustus dengan God Bless 48 tahun dan tribute to God Bless. Oke. Bapak Ye, Om Doni, Om Ian. Iya. Om Doni, Om Ian. Ya, terima kasih juga untuk para wartawan ya, dan juga Mas Budi, Lilo, dan Raiden. Sampai ketemu lagi kita. Oke. Sampai ketemu. Mas Ian, ada Di yang mau lokasi, disampaikan? Closing statement, Om Don. Closing statement dari Om Ian. Sampai ketemu lah. Sampai ketemu di lain acara. Semuanya. Acara berikutnya. Siap sampai hari 13. Om jangan cabut dulu ya, mesti foto dulu. Foto. Teman-teman media juga kita foto bareng. God Bless, ini foto bersejarah. Foto bersejarah, pakai topi lagi. Nyalain kameranya. Media, oke. Nah, teman-teman media boleh menyalakan kameranya agar Boleh bisa menyalakan berfoto. kameranya agar Yes. bisa. Ya, kita foto ya. Oke. God Bless, Mas Ian, silakan bikin gaya mulai hari ini. Nah, oke. Ya. Siap. Oke, Om Don gini, aku ikut. Mas Ian tetap gini, Mas. Ya, foto Mas ya. Oh, sebentar. Tahan. Ulang lagi. Satu lagi. 1, 3, 2, yes. 3, foto. Lagi. Satu lagi. 3, 2, 1, back. Oke. Cukup. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih wartawan. Terima kasih. Dan kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulai hari Seluruh rangkaian acara kita akhiri hingga di sini. Mulai hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sejuknya air yang membasah
langkah kaki ini menuju era baru yang penuh asa bagi kita. Mulai hari ini mari cepat kita tinggalkan.